Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal dzakirin wal mustaghfirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat yang sangat luar biasa yang tidak akan Allah berikan kepada orang kecuali yang Allah kehendaki. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, tauladan kita semua, pemimpin kita semua, pimpinan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang di dalam hidupnya sangat amanah. Amanah adalah salah satu di antara sifat yang wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang membahagiakan ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita amanah. Karena kalau tidak amanah, maka iman kita tidak sempurna. Kalau seorang mengaku beriman tetapi tidak amanah, maka dia imannya tidaklah iman yang sempurna. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, pada hakikatnya kita hidup ini adalah melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar, dari yang sederhana sampai hal yang kompleks, dari yang biasa saja sampai kepada amanah yang luar biasa. Semua kita ini adalah mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi tangan, kita diberi kaki, kita diberi mata, kita diberi kemampuan berpikir, kita diberi hati. Itu juga bagian dari amanah. Kita diberi harta, kita diberi jabatan, itu juga adalah amanah. Kita diberi anak, diberi istri, diberi pangkat dan lain sebagainya, itu juga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu maka seorang muslim itu pasti dia amanah. Seorang yang mukmin itu pasti dia amanah dalam berbagai kehidupannya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua senantiasa berusaha untuk menjaga amanah-amanah itu. Karena dengan amanah itu kita akan dapat pahala, dan dengan amanah itu kita akan dapat siksa. Misalnya kita dapat amanah satu jabatan, maka jabatan itu akan membuat kita masuk ke dalam surga. Dan bisa jadi jabatan itu bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Misalnya dengan jabatan kita mampu untuk memberi manfaat, kebijakan-kebijakan kepada banyak orang, itu tentu dapat pahala. Tapi kalau dengan kemampuannya, dengan jabatannya dia korupsi, nah itu adalah lahan dosa. Lahan dosa. Bahkan di antara dosa yang tidak bisa diampuni, dosa yang tidak akan termaafkan, itu adalah menyia-nyiakan amanah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini ada 4 poin yang ingin disampaikan berkaitan dengan amanah, berkaitan dengan
tanggung jawab kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, poin yang pertama adalah bahwa amanah itu adalah tanggung jawab yang diemban dari Allah. Kita harus ingat bahwa amanah-amanah itu semuanya adalah dari Allah hakikatnya. Kita harus beramanah pada jabatan kita itu dari Allah. Kita amanah kepada keluarga kita itu dari Allah. Maka ada seorang pakar yang mengatakan bahwa doa kalau orang menikah itu harusnya ditambah. Ya Allah, mudah-mudahan sakinah, mawaddah, rahmah, amanah. Nah, satu lagi amanah. Kenapa? Karena satu pernikahan bisa jadi kalau melewati waktu sudah tidak ada apa-apanya lagi. Sudah hambar, sudah tidak ada rasa, maka tidak boleh kita mengabaikan itu. Apa itu? Amanah. Kenapa seseorang bisa sampai tua, bisa sampai aki-aki, nenek-nenek? Karena tiada lain adalah karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Menurut terjemahnya adalah bahwa sesungguhnya kami mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Semuanya enggan memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatina. Maka dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Al-Ahzab ayat 72. Artinya apa? Artinya memang manusia itu mendapat amanah yang sangat besar, melebihi amanah-amanah makhluk-makhluk yang lain. Karena manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam ayat tadi khotib termasuk baru baca dalam satu tafsir, tafsir Al-Baghawi namanya. Tafsir Al-Baghawi, ada seorang ulama yang bernama Az-Zujaj yang mengatakan bahwa maknanya adalah bukan berarti bahwa langit, bumi dan gunung-gunung itu menolak. Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Tapi maknanya adalah seluruh mereka itu, langit, bumi, gunung-gunung itu melaksanakan amanah. Nah, tentu langit tugasnya apa? Bukan sholat ya, tentunya tidak ada tugas langit sholat. Misalnya langit tugasnya menurunkan hujan, amanah. Bumi juga amanah, gunung-gunung juga amanah. Wa hamalahal insan, makna hamalaha menurut Az-Zujaj itu artinya adalah bahwa manusia ini mengkhianati amanah. Jadi seluruh itu adalah dapat amanah, dan manusia adalah diantara golongan makhluk yang ada kemungkinan tidak amanah. Maka nanti manusia itu ada 3 golongan. Ada yang melaksanakan amanah, ada yang tidak amanah. Dari yang melaksanakan amanah itu ada 2. Ada yang melaksanakan amanah lahir dan batin, ada yang melaksanakan amanah hanya lahirnya saja. Kalau yang lahir dan batin itulah orang yang beriman. Kalau melaksanakan amanah hanya lahir saja, itulah orang munafik. Orang munafik itu hanya kelihatan amanah padahal tidak amanah, hatinya tidak ridho, hatinya tidak ikhlas. Dan yang ketiga, ada golongan orang yang tidak melaksanakan amanah baik lahir maupun batin, itulah orang-orang musyrik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, artinya apa? Pada poin yang pertama ini kita harus sadar, kita harus yakin bahwa kita hidup di dunia ini melaksanakan amanah. Kalau kita melaksanakan amanah Allah, maka pahala. Tapi kalau kita tidak melaksanakan amanah, maka bisa jadi mendapatkan dosa, bisa jadi mendapatkan azab dunia, lebih-lebih di akhirat.
Kalau diazab di dunia, ada juga azab akhirat. Tapi ada yang diazab di dunia, tidak di akhirat. Ada yang diazab di akhirat, tidak di dunia. Gitu ya. Jadi Allah akan memberikan perhitungan atas amanah yang diberikan kepada kita. Termasuk sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah amanah bagi kita, seorang muslim. Kita belajar juga adalah amanah. Kita membangun itu adalah amanah. Kita mencintai sesama juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Jumat yang berbahagia. Poin yang kedua adalah kita harus sadar bahwa ada amanah kita dalam hubungan sosial kita dan masyarakat kita. Jadi amanah itu luas sekali ya. Ada amanah yang berhubungan dengan sosial masyarakat. Jadi ketika kita hidup dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat, maka kita pun ada amanah. Sebagaimana hadis Rasulullah an Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiq thalath, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'minna khana. Yaitu ayat atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kalau berbicara dia berbohong. Maka dalam masyarakat, dalam sosial tidak boleh kita berbohong. Seorang mukmin tidak dibenarkan untuk berbohong, kecuali dengan tujuan-tujuan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Itu ya, tidak boleh berbohong. Kecuali misalnya kita kepada istri, ketika istri bertanya, apakah sayur ini enak? Lalu kita jawab enak, padahal rasanya tidak karuan, itu baru boleh berbohong. Karena demi menyenangkan istri. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau seorang itu berjanji, dia mengingkari. Nah, itulah seorang yang munafik. Dan yang ketiga, wa idza tu'mina khana. Ketika dia diberi amanah, dia khianat. Ketika diberi jabatan, jabatannya dipakai untuk korupsi, kolusi, nepotisme, nah itu tidak aman. Tapi ketika dapat jabatan, jabatan digunakan untuk kebaikan, untuk kebahagiaan bersama, untuk keadilan, untuk kemakmuran, untuk pembangunan, itulah orang yang amanah dalam sosial masyarakat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, amanah dalam pekerjaan dan profesi. Amanah dalam pekerjaan dan amanah dalam profesi kita. Tentu setiap orang masing-masing punya profesi. Ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi bisnismen dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira." Ayat ini seringkali digunakan untuk pemilihan. Apalagi saat ini sedang menghadapi pilkada dan pil-pil yang lain. Maka seorang mukmin yang baik itu kalau memilih itu harus lihat ahliha. Jadi kalau memilih nggak boleh karena berdasarkan serangan-serangan. Ada serangan zuhur, serangan asar, itu nggak boleh. Jadi memilih itu harus yakin bahwa yang kita pilih adalah orang yang paling profesional. Kalau seorang muslim tidak memilih berdasarkan itu, maka dia telah menyalahi ketentuan Allah Subhanahu. Jadi tidak boleh kita memilih gara-gara selain karena yang kita pilih itu memang betul-betul mampu dan profesional. Nggak boleh berdasarkan hal-hal yang lain. Yang kedua, seorang muslim itu wa idza hakamtum bainan nas, kalau dia sudah menjadi pemimpin, antahkumu bil adl, seorang muslim itu dia harus adil dalam mimpinya. Maka kalau dia tidak adil, maka dia tidak amanah. Ketika dia memilih, dia harus memilih yang profesional. Kalau tidak memilih berdasarkan itu, dia tidak amanah. Ini hati-hati juga. Kadang-kadang kita anggap remeh, siapa yang ngasih serangan dia yang dipilih. Itu sebuah kesalahan yang luar biasa. Allah sudah memberikan tuntunan. Pilih yang paling profesional, pilih yang paling baik,
ketika dia sudah terpilih maka dia bertanggung jawab, beramanah untuk adil kepada siapapun, baik yang milih ataupun tidak milih. Enak sekali dalam Islam. Gitu. Jadi aturannya jelas. Insya Allah kalau seandainya kita mengikuti amanah ini, maka insya Allah akan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, amanah dalam beribadah dan kepatuhan kepada Allah. Ini juga amanah. Jadi jangan hanya amanah itu dalam ketika memimpin dia amanah, ketika dititipin duit dia tanggung jawab amanah. Padahal dalam beribadah kepada Allah juga harus amanah. Orang yang sholat ya amanah, tidak sholat tidak amanah. Orang yang zakat amanah, tidak zakat tidak amanah. Orang yang puasa, orang yang amanah, tidak puasa ya tidak amanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadisnya Rasulullah bersabda bahwa la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak amanah. Jadi kalau ngaku beriman tidak sholat, nah itu omong kosong, hanya pura-pura. Ngaku beriman tidak zakat, pura-pura. Ngaku beriman tidak amanah, itu pura-pura pasti. Wala dina liman la ahdalahu, dan tidak ada agama bagi seorang yang tidak menepati janjinya. Ini hati-hati. Seorang muslim itu diukur dia amanah atau tidak. Seorang muslim itu diukur apakah dia tepat janji atau tidak. Kalau dia tidak tepat janji maka la dina lahu, tidak ada agama yang sempurna bagi dia. Maka seorang muslim itu usahakan amanah dan usahakan tepat dalam melaksanakan janji-janjinya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hidup ini adalah amanah. Hidup itu adalah amanah dan kita akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan dosa tergantung daripada amanah itu. Semua orang dapat amanah tergantung siapa dia, posisinya sebagai apa. Dan ketika dia melaksanakan amanah, maka insya Allah itu adalah pahala, ladang pahala. Dan ketika tidak amanah, maka itu akan menjadikan dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berusaha untuk menjaga amanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa amarna bil bisali ma'muratihi wa bijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa ta'ada liman asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'an jami'i sahabatil qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa wazihhum ala ahdika alladzi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bil islam bi hidayatika wa rahmatika al wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.